Kamu mungkin heran kenapa harga beras naik, padahal produksi melimpah. Banyak orang mengharapkan harga turun, tapi kenyataannya harga malah naik. Hal ini terjadi karena biaya produksi meningkat, seperti biaya pupuk dan listrik. Gangguan logistik juga memperpanjang rantai distribusi, sehingga pasokan berkurang. Ini menunjukkan bahwa harga tidak selalu terkait dengan produksi, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Namun di balik kenaikan harga tersebut, cadangan beras pemerintah telah menyusut secara signifikan selama 4 tahun terakhir. Laporan inventaris mengungkap penurunan sebesar 28% antara 2019 dan 2023 karena penjualan berulang untuk menstabilkan pasar. Cadangan yang biasanya berfungsi sebagai bantalan kini berkurang, sehingga tekanan pada harga meningkat. Pemerintah menjual stok untuk menurunkan harga jangka pendek, tetapi hal itu mengikis kemampuan menahan fluktuasi di masa depan. Akibat penurunan cadangan, permintaan pasar domestik menjadi lebih sensitif terhadap perubahan produksi. Hal ini membuat petani dan pedagang menyesuaikan strategi penjualan mereka. Jika cadangan menipis, bagaimana petani menanggapi tekanan biaya produksi yang terus naik? Jika cadangan menipis, petani pun menghadapi tekanan biaya produksi yang terus naik. Harga pupuk nitrogen mengalami kenaikan hampir 47% antara 2020 dan 2024, sehingga biaya utama bagi petani melambung. Selain itu, tarif listrik di daerah pertanian meningkat secara signifikan, menambah beban operasional. Karena margin keuntungan menurun, petani memilih menahan sebagian hasil panen untuk memastikan likuiditas jangka pendek. Penahanan stok mengurangi volume beras yang tersedia di pasar harian, meskipun total produksi tetap tinggi. Langkah ini memperpanjang siklus penawaran, memicu fluktuasi harga yang tidak terduga. Jika petani menahan stok, apa yang terjadi pada jalur distribusi selanjutnya? Langkah menahan stok ini mengubah alur distribusi, tetapi hambatan logistik berikutnya memperburuk situasi. Pandemi COVID-19 sebelumnya mengganggu rantai pasok, sehingga mobilitas barang beras terhambat dan waktu pengiriman melambat. Kebijakan ekspor lock-in pada 2023 menutup 15% ekspor beras, yang seharusnya membantu menstabilkan pasokan domestik tetapi malah menambah beban pada cadangan yang sudah menipis. Selain itu, skema harga minimum pangan menciptakan dual pricing. Pedagang grosir membeli beras dengan harga dunia yang lebih tinggi, sementara konsumen dibebani harga plafon yang dipatok. Dual pricing mendorong pedagang menunda penjualan atau menimbun stok pribadi, sehingga pasar terbuka kehilangan likuiditas. Kombinasi faktor ini menimbulkan tekanan harga yang sulit dipecahkan tanpa koordinasi kebijakan menyeluruh. Dengan semua faktor ini menumpuk, apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi keuangan rumah tangga? Dengan semua faktor ini menumpuk, ada langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk melindungi keuangan rumah tangga. Pertama, diversifikasi konsumsi dengan tidak hanya mengandalkan satu jenis beras. Pilihlah beras lokal, beras organik, atau bahkan sumber karbohidrat alternatif untuk mengurangi tekanan pada anggaran. Kedua, pantau promosi musiman. Ketika biaya produksi turun, biasanya muncul diskon di akhir tahun fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi stok. Ketiga, ikuti pengumuman resmi tentang cadangan beras pemerintah. Penurunan drastis biasanya diikuti kebijakan bantuan atau pembatasan ekspor, yang memberi sinyal bagi perencanaan belanja. Langkah-langkah ini memberi Anda kontrol lebih besar atas pengeluaran sehari-hari. Namun, strategi jangka panjang apa yang dapat mengurangi ketergantungan pada kebijakan harga volatile? Ringkasannya, 3 akar utama penyebab kenaikan harga beras adalah penurunan cadangan pemerintah, biaya produksi yang melambung, serta struktur distribusi yang menghasilkan dual pricing. Solusi jangka panjang meliputi digitalisasi manajemen stok nasional, sehingga transparansi dapat mengurangi beban subsidi tersembunyi, serta pengembangan investasi mikro bagi petani untuk memperkuat daya tahan finansial. Jika Anda ingin menguasai keuangan rumah tangga dalam kondisi pasar yang tidak menentu, klik subscribe dan aktifkan notifikasi. Video berikutnya akan membahas strategi investasi mikro yang dapat melindungi daya beli Anda di tengah inflasi pangan.